Hai teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Hak Guna Usaha kelas F dengan dosen pengampu Profesor Dr. Elita Rahmi SH.MH. Baiklah, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama, Sri Dewi dengan NIM B119267, yang kedua Fitri Novalia Sirait dengan NIM B119264, yang ketiga Muhammad Trisepta S dengan NIM RRB 116.059. Lalu yang keempat ada Hernawati Angelita Borulimbong dengan NIM B119257. Yang kelima Elsa Pratenta Borukaro dengan NIM B119282. Lalu yang terakhir yang keenam M Yusuf dengan NIM B119272. Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan pengertian hak guna usaha. Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria (UUPA), hak guna usaha adalah hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan dasar hukum hak guna usaha. Hak guna usaha diatur dalam pasal 28-34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang biasa disebut UUPA. Ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam UUPA kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak atas pakai tanah. Menurut ketentuan pasal 28 ayat 1 UUPA, hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu tertentu untuk usaha pertanian, perikanan, peternakan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan pihak yang dapat memiliki hak guna usaha dan penyebab kepemilikan hak guna usaha dihapuskan. Yang pertama, pihak yang dapat memiliki hak guna usaha, yaitu yang pertama, warga negara Indonesia, yang kedua, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Lalu yang kedua, penyebab kepemilikan hak guna usaha dihapuskan, yaitu karena yang pertama, jangka waktunya berakhir. Yang kedua, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang keempat, dicabut untuk kepentingan umum. Yang kelima, ditelantarkan. Dan yang keenam, tanahnya musnah. Lalu, kewajiban pemegang hak guna usaha. Yang pertama, membayar uang pemasukan kepada negara. Yang kedua, melaksanakan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, dan atau peternakan sesuai peruntukan dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya. Yang ketiga, mengusahakan sendiri tanah hak guna usaha dengan baik sesuai dengan kelayakan usaha berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi teknis. Yang keempat, membangun dan memelihara prasarana lingkungan dan fasilitas tanah yang ada dalam lingkungan area hak guna usaha. Yang kelima, memelihara kesuburan tanah, mencegah kerusakan sumber daya alam, dan menjaga kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, menyampaikan laporan tertulis setiap akhir tahun mengenai penggunaan hak guna usaha. Yang ketujuh, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak guna usaha kepada negara sesudah hak guna usaha tersebut hapus. Yang kedelapan, menyerahkan sertifikat hak guna usaha yang telah hapus kepada Kepala Kantor Pertanahan. Lalu selanjutnya, contoh kasus hak guna usaha. Menurut keterangan Prabowo, ia siap menyerahkan lahan di Kalimantan Timur dan Aceh apabila diminta pemerintah. Namun, apabila sebaliknya, apakah lahan hak guna usaha tersebut bisa diperbarui atau diperpanjang? Jika dilihat dari pasal 9 PP Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, perpanjangan dan pembaruan dapat dilakukan atas permohonan pemegang hak, hanya bila memenuhi syarat di bawah ini.
Tanahnya masih diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat dan tujuan pemberian hak tersebut. Syarat-syarat pemberian hak tersebut dipenuhi dengan baik oleh pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Selain pasal 9, perbaruan dan perpanjangan hak guna usaha juga dijelaskan lebih rinci pada pasal 31 ayat 2 dan pasal 35 ayat 2 Permen ATR 7 tahun 2017 yang berbunyi, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak guna usaha. Tanahnya masih dipergunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak yang bersangkutan. Penggunaan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang wilayah setempat. Tanahnya tidak termasuk dalam database tanah terindikasi terlantar. Dan tanahnya tidak dalam perkara di lembaga peradilan dan tidak diletakkan sita atau blokir atau status quo. Baiklah, sekian materi hak guna usaha dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau materi yang kurang, kami minta maaf. Terima kasih telah menyaksikan video kami.